Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 senang bisa berada di sini untuk membahas topik yang sangat menarik, yaitu kernel sistem operasi. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Elsa Agustia dengan NPM 230660121047 dari kelas IF 3D. Dan bersama saya ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Fauzi dari kelas Informatika 3D dengan nomor induk mahasiswa 23066012110. Perkenalkan, nama saya Reza Ramani Taufik dari kelas Informatika 3D dengan nomor induk mahasiswa 2306601211082. Perkenalkan, nama saya Dika Putra Pratama dari kelas 3D Informatika. NPM saya 23066012109. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agraindra Helmiawan Eskom MT yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi presentasi ini. Pada presentasi ini, kami akan membahas apa itu kernel, fungsinya, jenis-jenisnya, dan perannya dalam sistem operasi modern. Mari kita mulai. Jadi, apa itu kernel? Kernel adalah inti dari sistem operasi. Ia berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak di komputer kita. Tanpa kernel, komputer kita tidak akan bisa menjalankan aplikasi atau melakukan tugas-tugas lainnya. Kernel mengelola sumber daya sistem seperti memori, CPU, dan perangkat input ataupun output. Dengan kata lain, kernel adalah jantung dari sistem operasi yang memastikan semua komponen berfungsi dengan baik dan saling berkomunikasi. Kernel juga memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas sistem, dengan membatasi akses aplikasi ke sumber daya tertentu. Kernel mencegah konflik yang bisa terjadi jika aplikasi saling mengganggu. Tanpa kernel, sistem operasi kita tidak akan dapat berfungsi dengan efektif. Di sini saya akan membahas tentang kategori kernel. Ada 4 kategori utama yang sering dibicarakan dalam dunia sistem operasi, yaitu monolitik, mikrokernel, hybrid, dan exokernel. Yang pertama, monolitik kernel. Ini adalah jenis kernel di mana semua layanan sistem berjalan dalam suatu ruang besar. Kernel ini menangani semua fungsi termasuk manajemen memori dan sistem file. Contoh sistem operasi yang menggunakan monolitik kernel adalah Linux. Kelebihan dari monolitik kernel adalah kecepatannya, tetapi ukuran yang besar bisa membuat pengembangan dan pemeliharaannya menjadi lebih rumit. Yang kedua ada mikrokernel. Mikrokernel hanya menyediakan fungsi dasar seperti manajemen proses dan komunikasi antara proses. QNX adalah contoh sistem operasi yang menggunakan mikrokernel. Kelebihan dari mikrokernel ini adalah stabilitas yang lebih tinggi, tetapi ia bisa mengalami overhead yang lebih besar yang dapat mengurangi kecepatannya. Yang ketiga ada hybrid kernel. Hybrid kernel menggabungkan keunggulan dari monolitik dan mikrokernel. Windows dan macOS adalah contoh sistem operasi dengan hybrid kernel. Ini menawarkan kecepatan dan fleksibilitas tetapi dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Yang terakhir ada exokernel. Exokernel merupakan jenis kernel dengan pemrograman yang lebih rumit tetapi lebih fokus. Seringkali digunakan sebagai tes sebuah aplikasi atau OS baru untuk melihat rare step dari OS baru itu. Selanjutnya, peran kernel, di mana kernel dalam sistem operasi memiliki peran yang sangat penting yang bertindak sebagai jantung atau inti dari sistem operasi itu sendiri. Peran utamanya adalah mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan lingkungan agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, berikut ini beberapa peran utama dari kernel tersebut. Pertama, manajemen proses. Kernel bertugas mengelola semua proses yang berjalan di komputer. Ketika kita menjalankan aplikasi, kernel menciptakan proses tersebut, mengatur kapan masing-masing proses mendapatkan giliran di CPU, serta memungkinkan proses-proses ini saling berkomunikasi.
Kernel juga mengawasi agar setiap proses berjalan tanpa mengganggu yang lain, mencegah konflik, dan menangani masalah seperti deadlock. Kedua, manajemen memori. Kernel bertanggung jawab mengalokasikan memori untuk setiap proses. Jika memori fisik tidak mencukupi, kernel menggunakan konsep memori virtual seperti pegging dan swapping yang memungkinkan aplikasi tetap berjalan meski memori fisik terbatas. Selain itu, kernel menjaga keamanan dengan memastikan setiap proses hanya bisa mengakses memorinya sendiri, bukan memori proses lain. Ketiga, manajemen sistem berkas. Kernel menyediakan antarmuka untuk mengelola file di dalam sistem, seperti membuka, menulis, dan menghapus file. Kernel juga mengatur hak akses untuk memastikan keamanan data dengan mendukung berbagai jenis sistem berkas seperti NTFS, FAT32, atau ext4, sehingga kernel memberikan fleksibilitas dan dalam penyimpanan data. Keempat, manajemen perangkat. Kernel juga mengelola perangkat keras seperti disk, perangkat untuk output, dan jaringan. Melalui driver perangkat, kernel memberikan instruksi dan menerima data dari perangkat tersebut. Kernel juga menyederhanakan interaksi dengan perangkat keras melalui lapisan abstraksi, sehingga aplikasi dapat menggunakan perangkat keras tanpa harus memahami detail teknisnya. Kelima, manajemen jaringan. Kernel memainkan peran penting dalam mengelola komunikasi jaringan. Dengan mendukung protokol jaringan seperti TCP/IP, kernel memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk bertukar data. Kernel juga mengatur keamanan jaringan, menjaga agar data yang keluar dan masuk terlindungi dengan baik. Yang keenam, manajemen keamanan dan izin akses. Keamanan adalah aspek penting yang dikelola oleh kernel. Kernel memastikan hanya pengguna dan proses yang memiliki izin yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Kernel juga mengisolasi proses agar satu proses tidak dapat merusak proses lain, serta mencatat aktivitas sistem untuk mendeteksi upaya akses tidak sah. Ketujuh, abstraksi. Perangkat keras. Kernel menyediakan lapisan abstraksi dari perangkat keras yang memungkinkan aplikasi berjalan pada berbagai perangkat tanpa perlu menyesuaikan besar-besaran. Ini membuat aplikasi tidak perlu berinteraksi langsung dengan perangkat keras, karena kernel telah menyederhanakan interaksinya. Terakhir, penanganan interupsi. Interupsi adalah permintaan yang datang dari perangkat keras untuk mendapatkan perhatian CPU, seperti input dari pengguna atau peristiwa perangkat keras lainnya. Kernel merespon interupsi ini dengan cepat sehingga sistem dapat merespon kejadian secara real-time tanpa mengganggu proses lain yang sedang berjalan. Jadi itulah peran-peran utama kernel dalam sistem operasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem operasi Linux dan kernelnya. Mari kita lihat contoh nyata dari kernel, yaitu pada Linux. Nah, Linux ini adalah sistem operasi yang dikenal dengan stabilitas dan keandalannya. Menggunakan metodologi kernel, semua fungsi inti sistem berada dalam satu modul besar. Kelebihan dari pendekatan ini adalah kecepatannya, tetapi jika terjadi kesalahan, seluruh sistem bisa terpengaruh. Nah, banyak juga pengguna Linux yang merasa puas dengan performa metodologi kernelnya, dan komunitas pengembangannya terus berusaha mengurangi risiko kerusakan. Dalam banyak kasus, Linux bisa menjalankan server dan aplikasi berat dengan sangat baik, menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Selanjutnya, ada sistem operasi Windows dan hybrid kernel. Nah, di sini kita akan membahas tentang Windows. Nah, Windows ini adalah salah satu sistem operasi paling populer di dunia dan menggunakan hybrid kernel. Jenis ini menggabungkan elemen dari monolitik dan mikrokernel. Beberapa fungsi inti dikelola dalam ruang kernel, sementara fungsi lainnya bisa dioperasikan sebagai modul terpisah.
Kelebihan dari hybrid kernel ini adalah fleksibilitasnya. Windows dapat menangani berbagai aplikasi dengan cepat dan stabil. Namun, penggunaan sumber daya yang lebih banyak bisa menjadi kelemahan, dan terkadang pengguna mengalami masalah ketika satu aplikasi mengganggu fungsi lainnya. Selanjutnya, analisis performa dan stabilitas. Mari kita analisis performa dan stabilitas. Melewati kernel seperti pada Linux, lebih cepat dalam hal eksekusi. Namun, ada resiko lebih tinggi terhadap masalah yang dapat mempengaruhi seluruh sistem. Sementara itu, microkernel dan hybrid kernel menawarkan stabilitas yang lebih baik. Meskipun microkernel mungkin lebih lambat, pendekatan ini memungkinkan pengembangan yang lebih aman dan dapat diandalkan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis kernel, kita bisa lebih bijak dan memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kernel yang tepat dapat meningkatkan performa dan keamanan sistem secara keseluruhan. Pentingnya kernel dalam pengembangan sistem operasi. Kernel sangat penting dalam teknologi modern, dari server hingga perangkat IoT. Kernel memastikan bahwa sistem berjalan efisien dan aman. Dengan memahami bagaimana kernel bekerja, kita bisa lebih menghargai teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Pengembangan kernel yang baik dapat mengoptimalkan kinerja perangkat dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kita juga harus menyadari bahwa inovasi dalam desain kernel akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan memahami cara kinerja sistem operasi kita. Sebagai kesimpulan, kernel adalah elemen fundamental dalam setiap sistem operasi yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan memahami berbagai jenis kernel seperti monolitik, mikrokernel, hybrid, dan exokernel, kita dapat melihat bagaimana masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas sistem. Pengetahuan ini sangat penting, terutama dalam memilih sistem operasi yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu untuk penggunaan sehari-hari, pengembangan aplikasi, atau aplikasi industri. Kernel bukan hanya sekedar bagian dari sistem operasi, ia adalah inti dari bagaimana sistem beroperasi dan berfungsi secara efisien. Semakin kita memahami teknologi ini, semakin kita dapat memanfaatkannya dengan optimal dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami berharap presentasi ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kernel sistem operasi. Jika ada pertanyaan, kami akan senang hati menjawabnya. Sampai jumpa kembali.